Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Ketemu lagi di Tipod, ngobrol seru bareng Teteh. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Rayan. Baik Kak Rayan, kayaknya kalau Teteh yang memperkenalkan Kak Rayan kayaknya nggak seru deh. Kak Rayan boleh sapa teman-teman di rumah yang lagi nonton podcast ini. Boleh disapa, silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rayan Sintayuda. Aku biasanya dipanggil Ayah, tapi teman-teman juga boleh panggil aku Rayan. Sekarang umur aku 15 tahun, aku sedang duduk di bangku kelas 9 SMP. 15 tahun, usianya nggak jauh beda lah ya sama Teteh. Beda setahun, tapi bohong. Baik Kak Rayan ini kelas 9 SMP ya? Iya. Sekarang kegiatan Kak Rayan apa sih Kak? Lagi riuh nih kayaknya. Iya, karena kelas 9 ya, itu lagi sibuk-sibuknya buat persiapan ujian akhir, TKA sama ujian sekolah Teh. Alhamdulillah kemarin udah ukrak. Terus aku juga masih aktif ikut 3 ekskul di sekolah aku. Ada PMR, English Club, sama IPAS Club. IPAS Club itu apa? IPA? Iya, matematika, IPA, IPS. Oh berat kayaknya ya, matematika, IPA, IPS. Oke. Kak Rayan, kalau selain kegiatan di sekolah, ada nggak kegiatan di luar rumah nih gitu? Aku kalau kegiatan di luar rumah belum ada sih Teh. Paling kayak dari sekolah juga biasanya langsung ikut lomba-lomba gitu. Jadi emang udah sibuk banget juga Teh. Jadi ceritanya anak rumahan gitu ya? Iya, anak rumahan sama anak sekolahan sih. Nggak anak lingkungan gitu ya. Kak Rayan hobinya apa sih kalau boleh tahu? Lumayan banyak sih Teh kalau hobi. Pertama aku tuh suka banget menggambar, terus juga mewarnai sepaket itu. Terus menulis, mau itu cerita fiksi atau cerita aku sehari-hari aku tulis. Terus aku juga suka jalan-jalan, aku juga suka mendengarkan musik Teh. Oke, suka jalan-jalan, mendengarkan musik, membaca buku juga, sama menulis ya, menulis apa nih Kak? Kalau menulis, ada sudah buku yang sudah diterbitkan gitu? Diterbitkan sebenarnya dibanding buku ya, lebih ke satu karya fiksi aku dimasukin ke satu buku yang diterbitin tapi bareng-bareng sama penulis lain deh. Itu jadi waktu itu ceritanya kan guru bahasa Indonesia aku nyuruh aku buat ikut lomba gitu. Awalnya aku tuh nolak karena itu mepet banget sama jadwal ujian. Dan ketika guru aku ngasih tahu itu sisa 5 hari untuk mengumpulkan karya, aku panik kan. Terus aku bilang, ibu jangan deh kayaknya ibu kali ini saya nggak bisa ikut gitu. Karena sebelumnya aku juga udah pernah ikut dan kalah kan. Terus kayak, aduh jangan dulu deh gitu. Terus ibunya bilang coba aja lagi Rayan gitu. Akhirnya kan aku nggak bisa nolak juga ya udahlah aku ikutin aja kan gitu. Iya. Soalnya itu tuh kan sebelumnya tuh aku disuruh nulis cerpen. Kalau cerpen kan aku emang udah belajar ya di sekolah. Nah kalau ini tuh disuruh nulisnya fiksi mini, dimana itu tuh materinya belum ada di kelas 8 SMP. Udah cerpen terus mini udah makin singkat. Iya makin singkat. Iya. Terus aku ya udah karena aku nggak tahu apa-apa ya aku cari tahu dong fiksi mini itu apa, terus cara nulisnya bagaimana, strukturnya kayak apa. Terus aku coba bikin. Nah itu tuh waktu itu ada sekitar 20.000 peserta. Dan 10.000 diantaranya itu karyanya bakal dipublikasikan gitu Teh. Nah, aku ya udah dong aku kumpulin karena mau nggak mau ya udah disuruh guru aku dan itu udah dikit banget waktunya, aku tulis sebisa aku langsung kumpulin, gak aku edit apa lagi. Ya udah aku pasrah aja, kataku ya udahlah nggak bakal menang ini mah. Tiba-tiba waktu ujiannya udah selesai, beberapa minggu kemudian aku dapat WA dari si tempat penerbitnya ini, katanya aku tuh termasuk ke dalam 10.000 karya terbaik dan bakal diterbitin gitu. Terus aku kaget, aku langsung kasih tahu ke guru aku dan itu langsung nyebar beritanya di sekolah aku. Wih, keren, luar biasa. Bikin kumpulan apa ya? Fiksi mini ya, bersama dengan Gol Agong. Iya. Oke, Gol Agong kalau dulu tanpa jeda. Dikumpulin dalam satu buku gitu ya. Teteh juga sama pernah bikin, tapi Teteh 2 buku. Wow. Maksudnya itu kumpulan cerpen juga nih teman-teman, tapi waktu itu pernah nulis di 2 penerbit gitu. Oh gitu. Iya kita sama. Terus juga nih kalau misalnya lihat biodata nih ya, luar biasa sekali nih. Juara 1 Olimpiade PMR tingkat provinsi. Wah, provinsi mana? Jawa Barat? Jawa Barat. Tapi sebenarnya itu waktu itu ada beberapa provinsi yang ikut sih Teh. Oh, juara 2 mendongeng bahasa Sunda. Masya Allah, tabarakallah. Kumaha daman.
Alhamdulillah. Bisa bahasa Sunda, Ryan? Sekedik. Sakedik. Oke. Juara lomba menulis esai. Esai apa, Kak? Kalau boleh tahu. Itu tentang Hari Jadi Bogor, Teteh. Oh, HJB. Iya, HJB, betul. Maksudnya tentang apa nih? Ini Jadi- tema yang diangkat nih. Jadi kita itu mau kayak sebenarnya ya garis besarnya tuh kayak ibaratnya mempromosikan HJB ini, tapi kayak nyari tahu juga apa sih dampaknya untuk masyarakat. Kayak gitu. Oh, Iya. Peran Kabupaten Bogor lah ya Iya, buat peran masyarakat. Kabupaten Bogor. Oke. Kemudian, ini yang menarik nih teman-teman bahwa pernah menjadi perwakilan siswa untuk berpidato di depan delegasi luar negeri. Wow, luar negeri mana nih? Tapi tahunya luar negeri itu Cicahem, Ciini, luar kota kan? Enggak, itu tuh ada dari banyak negara teh, ada dari Inggris waktu itu, terus ada juga dari Korea. Aku lupa sih, tapi banyak negara Asia gitu di sana. Jadi aku juga bingung, tiba-tiba katanya tuh itu baru masuk kelas 9 teh. Terus baru seminggu masuk ya, lagi penyesuaian diri di kelas baru, tiba-tiba Ryan, kamu pidato ya? Aku kira ya udah pidato biasa kan. Terus aku tanya pidato apa ibu gitu, tentang demokrasi ya gitu, soalnya sekolah kita kebetulan kayak terpilih gitu buat kayak jadi percontohan gitulah. Jadi orang-orang dari luar itu belajar di sekolah kita juga gitu, ngelihat kondisinya gimana sih kayak gitu-gitu. Oh, jadi delegasinya dari asing itu datang ke sekolah? Iya, datang ke sekolah. Dan akhirnya ya udah dong, aku coba bikin pidatonya. Aku kira tuh awalnya dibikinin ya dari sekolah pidatonya. Ternyata enggak, aku yang harus bikin sendiri. Ya udah aku cari bahannya. Terus ya udah aku tulis dong. Udah selesai aku ubah ke bahasa Inggris. Iya, ke bahasa Inggris. Dan itu lumayan panjang pidatonya. Terus ya udah aku hafalin dan cerita tentang sekolah. iya, jadi tuh aku awalnya ngebahas dulu apa sih demokrasi itu, terus kayak penerapan demokrasi di sekolah itu seperti apa, dan kayak di sekolah aku yang udah diterapin tuh apa aja OSIS. sih gitu. Bukan, Apa dong? non OSIS. Enggak, maksudnya pemilihan OSIS demokrasi. Oh iya, Contohnya, betul. Contohnya kan? iya itu sama kayak semisal ada diskusi kelas itu sering banget kan terjadi di sekolah-sekolah kita gitu teh. Pakai bahasa Inggris tuh ya? Iya, pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Nah, karena hobinya menulis ternyata sudah menghasilkan, menerbitkan salah satu fiksi mini lah, ya, atau cerpen mungkin ya, dalam buku bersama dengan penulis-penulis lainnya. Tadi kan hobi nih, Kak. Kalau cita-cita Kak Ryan apa nih? Kalau Jadi penulis? ada salah satu cita-cita salah aku. satunya. Oke. Sebenarnya cita-cita aku tuh lumayan banyak teh, karena kayak masih rada bingung juga ya. Tapi Pegangan. oh ya. Tapi yang paling aku pengen tuh sebenarnya jadi dokter spesialis kandungan. Oh, Gitu. dokter spesialis kandungan. Ini jangan-jangan nanti beberapa tahun ke depan Teteh yang konsul. Halo, assalamualaikum dokter Ryan. Ya gimana ini dok? Ketubannya sudah pecah, harus diapakan gitu ya? Harus kayak gitu nggak? Dokter spesialis kandungan. Kenapa Kak memilih itu? Jadi tuh sebenarnya ya aku kan lahir di keluarga yang banyak dokternya gitu. Terus di generasi aku ini jarang banget ada yang mau jadi dokter di keluarga aku tepatnya. Jadi aku tuh 3 bersaudara. Nah 2 kakak aku ini yang perempuan gak ada yang mau jadi dokter. Awalnya tuh aku milih ini karena terpaksa, kayak aduh emang gak ada lagi yang mau ngelanjutin. Tapi orang-orang tuh emang udah berharap di aku kan. Ya udahlah kata aku mau nggak mau yang ini mau jadi dokter gitu. Tapi aku lihat kan lingkungan kerja bunda aku tuh, meskipun bunda aku dokter umum, tapi ya aku ngeliatnya masih seru, masih bisa banyak ketawa-ketawa, senyum gitu, karena Bahagia berarti iya, bundanya bahagia ya. melayani masyarakat. Nggak terpaksa kan? Enggak. Terus aku lihat, oh iya emang seru ya. Terus aku cari tahu pekerjaan lain tuh gimana sih dunia kerjanya. Ternyata banyak banget tekanannya dan aku tuh kurang suka. Meskipun emang setiap kerjaan pasti ada banyak tekanan. Iya. Iya, tapi di dunia kesehatan mungkin ya masih lebih baik lah, masih ada ruang Atau untuk bunda bernafas. kamu pura-pura gak? Biar aku mau ya? Iya. Bisa jadi. Atau tekanannya lebih banyak dia. Oh iya. Di depan kamu berapa? Tapi ya, aduh, dor kan gitu. karena berhubungan sama nyawa manusia kan ya. Iya betul. Terus juga karena kita tuh pelayanan banget ya Kak Ryan. benar, Jadi benar. sekalinya salah umumnya jadi bahan omongan gitu ya. Kalau kata teman-teman sih, kalau kata teman-teman nakes nih, kita tuh hidupnya bergantung Google review kan. Iya benar banget. Bergantung Google review, jadi nulis apa nih di Google review ya, takut kesebut
jelek gitu teman-teman. Padahal kita sudah maksimal gitu ya, termasuk juga bundanya Ryan mungkin yang di tenaga kesehatan. Tapi ya itu tekanannya selain karena memang berhubungan dengan manusia gitu ya, tekanan juga dengan tanda kutip perbincangan masyarakat mungkin ya. Satu lagi tekanannya karena kita sekarang sudah digitalisasi, jadi laporannya juga sudah digital, tekanannya banyak sekali. Jadi makanya saya bilang bundanya Ryan pura-pura juga. Iya, buat ngebujuk ya. Biar mau. Tapi beneran nggak apa-apa, seru kok, seru. Iya, seru, insya Allah. Soalnya aku juga lihat dunia kerja lain tuh kayak ada lebih gelap aja gitu teh. Apanya nih? Sistemnya. Oh, sistemnya. Iya. Bukan ini ya kan, apa namanya ya? Masa depannya gitu. Iya gitu. Terus kenapa aku maunya spesialis kandungan? Karena sebenarnya tuh aku tuh pengen yang rumit ya. Kayak aku tuh suka banget kayak penyakit dalam atau saraf kayak gitu-gitu. Tapi waktu aku ngobrol-ngobrol sama ayah aku, kata ayah aku, aduh kamu tuh kalau panik suka tremor. Nanti gimana kamu nanganin mereka kalau kamu jadi tremor? Iya juga sih ya kata aku. Ya udah akhirnya aku kayak apa ya yang kira-kira masih seru. Terus kayak masih aku bisa menemukan orang senyum gitu, nggak orang cemetut aja kan, kalau orang lagi sakit biasanya cemetut ya. Terus kata ayahku, kenapa nggak coba kandungan aja gitu kan, pasti yang datang juga nggak selamanya lagi sakit, bisa juga cuma konsultasi aja kayak gitu-gitu. Terus aku kayak, oh iya ya, coba deh kata aku gitu. Luar biasa sekali ya, ternyata mau jadi dokter spesialis kandungan. Tapi Kak, kalau misalnya mau lebih banyak kamu nanganin yang senyum-senyum, dokter gigi ya. Oh iya bener ya. Karena mau nggak mau gitu. Terus senyum ya, sudah dilihat. Bener. Nah, kalau tadi tentang cita-cita nih, Kak Ryan boleh tahu nggak sih siapa sih yang jadi idolanya Kak Ryan gitu? Kalau idola aku yang Apakah BTS? Bukan ya? tapi idol K-pop juga. Oh, oke. Aku suka banget sama boy group ENHYPEN. Dari Korea. Jadi kenapa aku suka mereka? Karena kan waktu itu mereka tuh terbentuk dari survival show yang namanya tuh Island. Di situ mereka tuh dipisahkan dari dunia luar. Jadi mereka itu audisinya dilakukan di dalam hutan nih. Jadi ada gedung di dalam hutan dan mereka itu kayak dance, nyanyi di sana gitu, kayak ada tantangan-tantangannya. Mereka harus selesai semua itu. Terus dipilihnya berdasarkan vote orang-orang sedunia gitu teh. Nah, kenapa aku suka? Karena di situ tuh bener-bener stres banget kan ya. Dan mereka tuh bisa menghadapi tekanan yang itu tuh dengan sangat baik gitu. Dan bahkan sekarang mereka juga tuh dibilang kayak pemimpinnya generasi keempat K-pop gitu. Saking kerennya. Dan saya juga powerful banget. Jadi menginspirasi aku. Siap. Apakah itu juga yang menginspirasi kakak untuk memilih jadi dokter spesialis kandungan? Iya, karena mereka kayak meskipun mereka bukan dokter ya, tapi mereka tuh kayak jadi penyemangat buat orang-orang terus berjuang gitu kan teh. Jadi kayak ya kalau dokter itu bisa memberikan pesan yang positif ke masyarakat juga, aku juga pengen sama kayak mereka tapi di bidang aku gitu. Oke. Karena tadi menjadi penyemangat kepada orang-orang untuk terus berjuang. Aku mau nanya nih Kak, berkaitan dengan remaja dan masalah remaja yang kayaknya juga butuh penyemangat ya untuk terus berjuang nih. Pandangan Kak Ryan nih terhadap remaja sekarang, kan kakak masih remaja ya, dan masalah remaja yang sekarang tuh kayak gimana sih Kak? Sejujurnya waktu awal jadi remaja aja, nggak apa-apa. Iya nggak usah bohong ya. Waktu awal masuk ke SMP itu kan baru remaja ya, aku kaget banget ya, karena apa ya, ini dunia kok kayak gini banget kata aku, karena selalu banyak plot twistnya. Sekarang tuh remaja sekarang menghadapi masalah yang biasanya dihadapi orang dewasa gitu. Contohnya Kak, aku penasaran banget, remaja menghadapi masalah orang dewasa. Contohnya menurut Kak Ryan ya, ini sebagai remaja nih apa? Dulu tuh katanya remaja tuh happy semuanya, kayak nggak semuanya sih, tapi kayak kebanyakan tuh mereka ya hidupnya ya udah, ya datang ke sekolah senang-senang kayak gitu. Tapi sekarang di lingkungan sekolah aku aku nggak menemukan yang bener-bener datang ke sekolah tuh happy gitu teh. Kenapa? Kayak ya kita udah terbebani aja dengan tugas belajar kita, karena sekarang itu nilai itu kan benar-benar jadi patokan segalanya. Terus juga di masyarakat yang dipandang itu yang bernilai lah segala macam kayak gitu-gitu. Terus juga di sekolah nih sebenarnya bukan tempat yang benar-benar sepenuhnya nyaman buat aku pribadi, karena
terlalu banyak kelompok-kelompok kecil di sekolah kita, iya, circle-circle di sekolah kita yang saling bersinggungan, dan ini ternyata tuh karena ya memang mungkin emosinya belum stabil ya, tapi ya semuanya tuh emosinya nggak stabil, cuma mereka memilih buat menonjolkan emosi yang mereka nggak stabil itu orang lain aja gitu, dan itu bikin sebagian dari yang lain tuh ngerasa nggak nyaman. Terus juga kenapa hidupnya berat, karena ya. ada banyak kasus di sekolah yang menginspirasi kejahatan di otak gitu menurut aku. Kayak semisalnya di sekolah tuh selalu dibilangin kalian jangan manjat pagar ya gitu. Tapi ayahku kan ngajarin ke aku kalau misalnya kita tuh harus pakai enggak, kita tuh harus pakai bahasa yang positif gitu. Kalau misalnya pakai bahasa yang negatif kayak jangan, kayak gitu-gitu tuh nanti yang kerekam di otak kita justru kayak manjat pagar ya gitu. Nah, aku pribadi pernah waktu itu tuh lagi diceramain apa ya, aku lupa, pokoknya sama ayah sama guru sama kepala sekolah. Oh, sama kepala jadi sekolah, okay. Emang lagi ngobrol di depan, maksudnya bukan aku pribadi sama kepala sekolah, emang kepala sekolahnya lagi speech di depan banyak murid gitu kan. Terus kepala sekolahnya itu sehat, pakai kata-kata yang negatif itu. Terus otak aku tuh ngerekamnya kayak, oh aku harus ngelakuin ini, tapi kayak aku langsung astagfirullah, enggak kan dia nyuruh aku, enggak ya gitu. Dan kenapa kepala sekolah sampai turun tangan buat ceramain kita gitu? Biasanya kan guru-guru biasa atau PK kayak gitu. Karena ada masalah. Dan itu masalahnya gede banget ya. Itu, aduh aku nggak tahu bisa nge-spill ini sampai manjat gitu. Sampai manjat-manjat. Ya pokoknya ada lah ya. Itu biasa adalah aja. Pokoknya gitu. Adalah pokoknya, tapi kalau manjat itu masih biasa aja. Di sekolah aku. Tapi harusnya contohnya nih, yang tadi nih contohnya nih yang tentang manjat pagar. Iya. Itu kan jangan memanjat pagar ya. Iya, betul. Konotasi supaya jadi positifnya menurut anak, kamu tuh Gen Z ya? Iya, Gen Z. Oke, menurut anak Gen Z tuh harusnya apa Kak supaya jadi positif? Kalau menurut aku tuh kayak kalian kalau waktunya sholat Jumat langsung ke masjid ya, karena kan ini buat kebaikan kita bersama gitu. Jangan Kak, enggak, yang singkatnya apa? Yang singkatnya, aduh, yang singkat ya. Ya kenapa nggak mau didengerin sampai akhir? Iya, oke, coba. Kayak mungkin kan itu banyak manjat pagar karena mereka mau bolos sholat Jumat ya. Oh gitu. Iya. Jadi Okay. yang anak laki-laki ini mungkin kayak diajakin aja sholat yuk gitu. Atau kayak ingat dosa gitu. malah takut gitu kalau ingat dosa, nggak sholat Jumat dosa gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin akhirat emang benar gitu, karena mereka udah bertanggung jawab. Kalau menurut aku lebih baik kita jujur dibanding kita melarang, tapi kita nggak ngasih tahu ke mereka apa sih, kenapa sih kok aku dilarang gitu. Mereka malah lebih rentan membangkang kalau generasi aku bisa kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oh, sebagai generasi milenial aku jadi lebih tahu nih gitu. Oh gitu ya. Jadi konotasinya tidak negatif Iya, ya, tidak menggunakan kata jangan, tidak juga nggak boleh lama-lama gitu. Oh jadi nggak boleh pakai kata jangan. Berarti kalau misalnya aku mau penyuluhan apa nih ya yang bagus nih ya, kalau misalnya jangan mendekati zina, jangan pacaran, jangan gitu. Iya, kayak mungkin tambahin relasi aja ya selama di sekolah gitu. Oh iya, gini, perbanyak teman. Banyak gitu teman, betul. Kalau jauhi, konotasinya negatif nggak? Jauhi gitu nggak? Jauhi, ya menurut aku sih itu netral ya. Nggak terlalu negatif ya. Oh berarti perbanyak teman ya, lebih ke gunakan masa usiamu untuk menjadikan lebih baik. Iya, gitu ya. Iya. Oh, lebih suka yang anak Gen Z lebih suka kayak gitu. Iya. Oke, yang masukannya luar biasa. Terus jadinya kalau misalnya tadi kata Karayan, remaja sekarang tuh banyak kayaknya nggak bahagia kayak remaja dulu gitu ya, ke sekolah bla 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 gitu. Itu serius. Iya. Seriusan sampai kuat itu segitunya gitu. Astagfirullah itu. Itu. Oke. Karena menarik nih. Iya, mungkin karena pengaruh sosial media juga kali ya Teh. Jadi tuh mereka tuh apa ya, kalau yang aku perhatiin anak-anak zaman sekarang tuh lebih sering melihat keluar. Jadi mereka tuh nggak ngeliat ke dalam diri mereka sendiri gitu. Contohnya, mereka tuh ngeliat FYP nih, wah ada orang dia tuh sukses nih kayak gini gitu. Tapi kan yang ditampilin di FYP tuh ketika mereka udah berhasilnya, bagian enak di dalam hidup mereka. Iya betul. Timbul iri hati karena mereka emang masih dalam proses perkembangan kan. Timbul mereka tuh pengen iri hati gitu sama FYP gitu. Iya. Oh, berarti video itu jangan FYP dong. Nanti diiri hati. Juga ya. Ya sebenarnya tergantung orangnya nggak sih Teh? Iya tergantung orangnya. Ini karena generasinya aja mungkin. Bener nggak sih kalau anak yang Gen Z itu lebih senang yang instan gitu?
Nah itu dia. Hah? Jadi kenapa tadi aku bilang kan mereka tuh tahu ketika udah berhasilnya aja ya. Mereka ini pengen langsung sekali nyoba langsung set berhasil kayak gitu. Padahal mereka yang tampil aja mungkin perlu ribuan kali nyoba gagal Bener, tuh gitu guys. di belakang layar gitu. Bener. Mereka iri hati ketika mereka nyoba, aduh kok aku gagal ya, aku nggak bisa nih kayak gini. Terus akhirnya ngelihat teman-temannya yang lebih berhasil mungkin di sekolah atau gimana, mereka itu kayak jadi ngejelek-jelekin si teman ini. Jadi bukannya berusaha untuk menumbuhkan diri mereka yang lebih baik lagi, tapi berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Tapi itu mah nggak terjadi di anak Gen Z aja. Iya makanya. Semua zaman kalau Semua iri zaman, hati mah iya, kayaknya betul sih. ya manusiawi gitu ya. Manusiawi. Cuma mungkin karena pengaruh sosial media jadi terlalu Lebih banyak standar terang-terangan hidup. ya? Iya, terlalu banyak standar hidup jadinya teh. Kayak Oh. semisal tipe cewek yang ideal tuh kayak gini, mereka tuh berusaha ngikutin itu, padahal setiap orang kan punya keunikannya Oh masing-masing iya gitu jelas. loh. Bener. Betul, kayak gitu. Oh harus ngikutin itu, Standar. ngikutin tren ya? Iya, ngikutin Standar tren. Oh. Kayak disetir sama tren justru sekarang. Harusnya kan manusia yang menyetir tren itu. Bener banget. Jadi ngikutin tren ya, pokoknya yang sekarang itu oke. Betul deh. Wah, luar biasa sekali. Tapi itu termasuk negatif apa nggak sih kalau ngikutin tren-tren banget gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, itu negatif karena meskipun tren itu positif ya, tapi kayak ada batasan-batasan dalam diri kita kan. Jadi jangan dipaksain sesuai sama tren itu. Misalnya ada tren, kalau positif ya, itu kan belajar 10 jam sehari. Wih. Iya, wah. Iya. 10 jam sehari gitu. Tapi kita tuh sebenarnya cuma bisa sampai 8 jam, jangan maksain jadi 10 jam gitu. Karena ya nanti malah nggak efektif juga belajarnya, mood kita aur-auran segala macam kayak gitu. Iya, benar. Karena menurut Teteh juga nilai diri dulu ya. Iya, nilai diri dulu, itu bener penting, citra diri juga. Artinya tidak semuanya bisa mengikuti tren itu mungkin ya gitu ya. Tidak semuanya juga apa ya punya nilai yang sama gitu. Betul. Iya, mungkin bagi Raya nilainya Raya maksudnya oh cantik itu seperti ini, oh bagi Teteh sini gitu ya, masing-masing punya standarnya sendiri dan penilaian diri sendiri. Oke. Wah, luar biasa sekali nih Kak Raya pandangannya terhadap masalah remaja dan remaja dan masalah remaja ya. Tapi menurut Teteh itu astagfirullah itu kata Karayan mah ya. Jadi memang banyak sekali gitu ya, dan itu juga timbulnya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya gitu ya, permasalahan itu. Tapi sama ujung-ujungnya masalahnya itu juga gitu ya. Masalahnya hati. Kenapa tuh? Iya, ya karena mereka tuh tadi ya iri itu. Terus juga mungkin ya karena remaja itu mereka tuh lagi fase peralihan. Mungkin kaget juga sama dunia karena pertama kali hidup ya Teh. Jadi kayak ya masa 2 kali. Iya makanya itu. Reinkarnasi. Iya karena masih pertama kali hidup terus kayak lagi memasuki fase baru, banyak masalah, merekanya kaget gitu, mentalnya belum siap mungkin. Ditambah lagi mungkin kan kita nggak tahu keluarganya gimana, apakah memberikan kasih sayang yang tepat gitu ke merekanya atau enggak gitu. Jadi ada yang banyak yang harus validasi kalau remaja sekarang Teh kayak gitu. Karena mereka kayak kekurangan kasih sayang gitu. Kalau teman-teman aku banyak menemukan kasus seperti itu gitu. Nah, mungkin itu juga yang bikin remaja sekarang tuh banyak yang pacaran kayak gitu. Benar, dan itu lebih ke hubungan karena tadi haus validasi itu katanya sih teman-teman ya sekarang itu peran ayah ya yang kurang. Betul banget. Sehingga teman-teman Teteh tidak menghakimi, tapi sebagian banyaknya teman-teman remaja itu akhirnya memvalidasi bahwa dirinya memang layak untuk disayangi dan dicintai itu lewat laki-laki lain. Betul, gitu ya, yaitu lewat pasangannya atau si pacarnya itu. Hanya saja nih kalau pasangannya baik, tapi kalau banyak juga yang toksik, bener nggak sih? Iya bener banget. Pasangannya justru malah memanfaatkan gitu ya. Kita bicara misalnya remaja perempuan lah ya, memanfaatkan si perempuan itu gitu ya, entah misalnya akhirnya teman-teman ini juga bagus banget nih pembicaraannya, bahwa akhirnya topiknya bagus banget ya. Akhirnya ketika si pacarnya atau pasangannya itu memberikan tanda kutip kasih sayang, misalnya kayak bentuknya belayan, misalnya ciuman atau bahkan nauzubillah min dzalik sampai hubungan seksual ya gitu ya. Itu bagi
si remaja ceweknya itu menganggap bahwa itu adalah kayak bentuk kasih sayang. Padahal kayak toksik banget ya. Betul gitu, karena tadi ya peran ayah atau figur ayah yang mulai berkurang teman-teman gitu. Jadi ya ayah hanya sebatas kerja, datang ngasih uang, selesai pergi lagi kerja gitu ya, seperti Iya. itu mungkin. Nah, bisa nggak sih sebenarnya remaja dekat sama ayahnya? Bisa aja kalau ayahnya Sebenarnya sibuk, bisa. kitanya justru yang malah mendekat ya nggak sih? Iya, Misalnya betul. tanya gitu Iya. ya, atau gimana? Sejujurnya dulu aku juga nggak deket sama ayahku. Mm-mm. Kayak apa ya, ibarat kata Berjarak. kasta di rumah tuh orang tua, anak gitu. Oh. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, kayak aku nih ngerasa kayak apa sih, masa keluarga kayak gini sih gitu. Terus aku kayak berusaha ngedeketin orang tua aku, ayah atau bunda gitu. Kayak aku berusaha terbuka ke orang tua aku, cerita ini itu. Dan sebenarnya mereka tuh welcome. Jadi kayak mungkin awalnya anaknya aja yang takut buat ngedeketin duluan, karena kayak mungkin ada pandangan yang kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini loh ke orang tua, masa kamu kayak gini sih di depan orang tua gitu. Padahal kayak kayak aku selalu ajarin kalau keluarga itu tim kita, jadi kamu harus kasih tahu kamu tuh lagi capek kah, lagi bahagia kah, kayak gitu-gitu, supaya kita tuh bisa saling ngerti satu sama lain. Dan ketika kita lagi ngerasa gimana-gimana, ayah tuh tahu gimana cara nanganin aku, kayak gitu. Kata keluarga itu termasuk apa ya, lingkaran pertama yang memang harus tahu kita. rahasia kita. Justru Betul. malah harusnya kita tuh sebagai remaja yang menurut aku nih Kak, ada circle, bukan circle maksudnya teman ya, tapi lingkaran mana orang yang memang tahu semua hal dalamannya kita. Iya, betul. gitu ya, siapa nih yang kita pilih. Terus lingkaran yang keduanya Baru siapa, iya. Terus lingkaran ketiganya yang bener-bener nggak boleh tahu Nggak boleh tahu, tuh betul, gitu. betul. Cuma kadang-kadang kita oversharing. Nah itu dia masalahnya, kayak dikit-dikit bikin status terus kayak itu tuh tentang isi hati kita gitu. Padahal kata ayahku tuh jangan semua isi hati diungkapkan, karena kayak kita nggak pernah tahu orang itu bakal ngejatuhin kita dari isi hati kita yang mana. Ayahku tuh selalu kayak gitu. Iya, jangan dikit-dikit bikin. Teteh banget tuh dikit-dikit bikin status. Tapi kan teteh nggak yang ini, teteh nggak yang tahu isi sih. hati gitu. Iya. Enggak sih, 2025 pernah menggalau, tapi 2026 enggak lagi. Alhamdulillah. Move on. Bukan. Nah, Kak, terakhir nih, pesan-pesan Kak untuk para remaja nih. Kan Kak Ryan dari udah yang hobinya bagus banget ya, terus juga menghasilkan buku, terus juga cita-citanya yang luar biasa sekali, yang mudah-mudahan selalu tercapai gitu ya. Kalau tadi Kak Ryan bilangnya mau jadi dokter spesialis kandungan gitu ya, terinspirasi dari bundanya, tapi tidak memungkiri teman-teman di rumah di sana gitu yang menonton, teman-teman semuanya di sini yang menonton juga, mau background apapun gitu ya, itu bisa gitu untuk misalnya mencapai cita-cita, entah itu jadi tenaga kesehatan atau cita-cita apapun yang teman-teman inginkan gitu. Yang penting dilakukannya dengan hati ya, dengan sesuai dengan oh iya saya suka ini gitu, maka akan menjalankannya juga luar biasa. Kayak teteh backgroundnya nggak ada tenaga kesehatan, jadi bahkan pendidikan gitu ya, satu-satunya pertama kali cucu atau keponakan yang menjadi tenaga kesehatan sampai sekarang bahkan ya teteh gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua, apapun bisa kok untuk misalnya, oh ya saya nggak punya uang teh, saya backgroundnya gini, jadi cita-cita mau jadi dokter, tetap bisa kok, karena sekarang mungkin ada beasiswa gitu ya dan sebagainya. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau Kak Ryan punya backgroundnya dokter, gak apa-apa, kita juga bisa gitu ya. Bisa. Pesan-pesannya Kak untuk para remaja. Pesan aku sebenarnya simpel aja. Jadi meskipun kita hidup di era digital kayak sekarang, tapi tetap usahain lebih banyak lihat ke diri kita sendiri. Meskipun banyak orang di luar sana yang lebih berhasil dari kita, itu bukan berarti kita itu harus plek-ketiplek kayak mereka. Kita pasti punya jalan masing-masing kan. Tugas kita tuh cuma nemuin jalan kita sendiri, nemuin impian kita sendiri, dan berusaha sekeras mungkin buat mencapai impian kita itu. Ketika kita gagal itu tuh bukan ketika bukan ketika kita nih mencoba sesuatu terus kita belum berhasil di saat itu. Itu namanya adalah proses. Gagal itu adalah ketika kita berhenti buat mencoba meraih apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya jalannya nggak mulus, ya nggak apa-apa, kan impian kita emang besar gitu. Jadi ya udah, fokus aja ke diri kita sendiri aja dulu. Jangan terlalu mikirin percintaan dulu atau apa dulu, nggak usah, karena itu mengganggu. Ya, karena belum tentu jodoh juga, dan wasting time aja sih gitu menurut aku. Jadi jangan jagain jodoh orang. Iya.
Iya kayak Apa jangan sih nurunin gitu ya? standar juga gitu. Kadang kan kita ngerasa kesepian gitu, tapi jadinya nurunin standar itu malah nyesel tahu. Iya, Iya kan? Bener. Makanya ya udah jalanin aja, hidup berdasarkan standar kita, jangan standarnya orang lain. Kalau misalnya standar TikTok tuh segini, tapi standar kita lebih tinggi atau lebih rendah, ya udah hidup aja berdasarkan standar kita. Atau juga orang-orang di TikTok nggak bakal semuanya sama standar kayak gitu kan? Kayak gitu. Dan ngabisin waktu juga sih Kak, kalau Iya. tadi kata Kakak harus cinta-cintaan gitu ya. Betul. Di masa pelajar sekarang ya, Pelajar, gitu, yang ya, harusnya pelajar. teman-teman bisa fokus untuk belajar, sekolah, dan mencapai impian gitu ya. Malah ya pacaran, mungkin pacaran putus, gagal move on, keingetan terus, enggak sekolah-sekolah, nggak belajar-belajar, pusing. Udah, padahal mantannya udah move on gitu ya, padahal mantannya udah tercapai cita-citanya sebagainya. Tuh, itu rugi banget. Nah, rugi banget ya kitanya gitu teman-teman. Luar biasa sekali pada sore hari ini ya dengan Kak Rayan ngomongin masalah remaja, hobi, cita-cita, sama pesan-pesan juga buat remaja. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Sebetulnya Teteh pengennya tuh ada 2 jam 3 jam gitu ya ngobrol, ngegosip gitu ngomongnya ya, bukan podcast. Wow. Ngegosipin remaja gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ketemu lagi Kak Rayan di lain kesempatan dengan kita ngobrolin. Nanti mungkin kan Kak Rayan sudah naik gitu ya ke SMA, sudah tidak kelas 9 SMP lagi gitu ya. Kita tunggu ceritanya di nanti, kan beda lagi nih, kemarin SMP SMA apakah berbeda lagi gitu, apakah kaget lagi gitu ya dengan suasana SMA. Kita tunggu cerita selanjutnya ya teman-teman, dan apakah berubah juga itu cita-citanya dari spesialis kandungan jadi spesialis saraf atau apa, bisa jadi gitu ya, spesialis bedah gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Kak Raya, sekali lagi sudah menemani Teteh bersama teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan di rumah. Kita ketemu lagi di Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Behind the scene. Tuh, coba kedengeran itu nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok banyak nyamuk sih, Ji?